Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menikmati waktu bukur kali ini dapat dibersamai dan membersamai para jamaah di Masjid Rasul Jannah yang semoga dan senantiasa mendapatkan lapis-lapis keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali taklim kita, majelis kita di kesempatan bukur kali ini, subuh kali ini dengan sebuah doa. Mohon diikuti, sekali lagi mohon diikuti. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya tidak ada yang kami pahami, yang kami mengerti, yang kami ketahui kecuali Engkau yang telah mengajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau ya Allah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Doa yang kita baca tadi adalah surat yang kedua Al-Baqarah ayat yang ke-32. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membincangkan tentang menikmati rahasia takdir atau menikmati rahasia masa depan kita. Berbicara antara Allah dengan hamba itu berbeda. Saya awali dengan sebuah pembukaan. Kalau kita berbicara tentang Allah kepada hambanya, itu berbeda sebagaimana manusia kepada saudaranya manusia. Semisal contoh, kalau manusia meminta kepada Allah dengan manusia meminta kepada manusia, itu hukumnya berbeda. Kalau manusia meminta kepada manusia, meminta bantuan misalnya, saya meminta kepada panjenengan, terus saya minta, nanti kira-kira perasaan panjenengan pripun? Mangkel napa seneng? Kalau dimintain terus, Pak, pasti nanti kita merasakan tidak nyaman. Beda sama Allah. Allah itu kalau nggak kita mintain terus, malah Allah yang marah sama kita. Ketika kita tidak meminta sama Allah, meminta di sini artinya adalah doa, maka nanti Allah akan marah ke kita. Kalau kita kemudian meminta terus kepada manusia, manusia itu yang nanti marah kepada kita. Satu contoh yang berbeda antara Allah dengan hamba, dengan manusia dengan manusia. Contoh yang kedua, cinta. Kalau saya cinta kepada panjenengan secara saudara seiman, dengan Allah cinta kepada hambanya, itu beda nanti. Kalau manusia sesama manusia, kalau saling cinta, maka yang muncul kemudahan apa kesulitan, Pak? Manusia cinta, saya cinta kepada panjenengan, uhibbukum fillah. Aku mencintai panjenengan semuanya karena Allah. Kira-kira kalau kita sudah saling mencintai, yang muncul kemudahan apa kesulitan? Pasti kemudahan. Saya kemudian ngontak panjenengan, Pak, mohon maaf ini, saya ada keperluan, boleh minta bantuan enggak? Karena kita sudah saling dekat, sudah saling kenal, sudah saling cinta, yang muncul kemudahan. Tapi kalau Allah cinta sama hambanya, tidak otomatis itu muncul kemudahan. Contoh, ketika Allah mencintai hambanya, yang muncul, Pak, ujian apa kemudahan? Yang mana kira-kira, Pak? Kebanyakan ujian. Kalau Allah cinta kepada hambanya yang selalu memunculkan kemudahan, pertanyaan saya, Allah lebih cinta ke kita apa saudara kita yang non muslim? Kira-kira ini. Yang paling enak, Pak, itu kita apa saudara kita yang non muslim? Yang paling enak secara aturan? Mereka. Kenapa? Aturannya tidak banyak. Kita banyak. Dikit-dikit ada aturannya. Dikit-dikit ada aturannya. Ibu keluar rumah ada aturannya. Bapak-bapak keluar rumah ada hukumnya. Panjenengan setelah nikah ada hukumnya. Sebelum nikah ada hukumnya. Kalau Allah cinta sama hambanya, yang muncul itu ujian. Tetapi dari ujian itulah nanti menghasilkan sebuah kebaikan. Tidak selalu mudah. Kalau Allah mencintai hambanya, tidak selalu mudah. Kalau Allah mencintai hambanya yang menghasilkan kemudahan, bisa jadi Allah mencintai hambanya yang beragama selain Islam. Karena mereka lebih mudah. Dikit-dikit boleh. Dikit-dikit silahkan. Kita dikit-dikit haram. Dikit-dikit
makruh. Sampai ngurus kuburan pun Islam itu mengaturnya. Contoh yang kedua, kita berbeda. Dan contoh yang ketiga adalah rahasia. Kalau manusia dengan manusia, kalau saling rahasia, Pak, kira-kira gimana? Suami istri aja deh, yang lagi rame, yang lagi trending. Layangan? Oh, nggak ngikutin ya? Alhamdulillah kalau nggak ngikutin, Pak ya. Layangan putus. Itu kan terjadi rahasia antara suami dengan istri. Kira-kira positif apa negatif itu? Si suami merahasiakan perilakunya di luar rumah. Katanya kerja, ternyata kok mampir. Katanya ngumpul sama temennya, ternyata kok melipir. Dan lain sebagainya. Ada rahasia antara suami dengan istri. Yang rahasia ini memang dibuat dan dikondisikan sangat rahasia sekali. Biasanya negatif. Nah, sekarang kita berbicara tentang rahasianya Allah. Ternyata beda. Kalau Allah merahasiakan, Pak, ternyata itu positif. Saya ulangi lagi, kalau Allah merahasiakan, ternyata positif. Tapi kalau manusia dengan manusia merahasiakan, biasanya muncul sisi negatif. Bapak ditanya sama ibu, Pak, posisi di mana? Kata bapak, rahasia, misalnya gitu. Kira-kira ibu tambah, kalau bahasa anak muda itu, ibu tambah kepo apa tidak, Bu? Pasti tambah kepo. Ini pasti ada apa-apa ini ya. Tapi kalau Allah memberikan sebuah rahasia ke kita, itu pasti positif, Pak. Seperti apa? Baik, kita awali. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukun iman ada bukan ya, mulai nggak fokus ini ya. Rukun iman ada 6, rukun Islam ada, alhamdulillah. Rukun iman ada 6 dan urutannya pasti pakem. Urutannya pasti seperti itu. Saya nanya kepada panjenengan, rukun iman yang pertama, jawabannya pasti kepada Allah. Rukun Islam yang pertama pasti syahadat. Rukun Islam yang kelima pasti haji. Dan rukun iman yang kelima adalah yang kelima hari akhir. Tidak bisa ketika urutan itu ditukar-tukar, berarti itu memiliki sebuah makna. Bukan hanya urutan-urutan asal diurutkan saja. Kalau asal diurutkan itu bisa ditukar-tukar. Tapi kalau ada urutan-urutan yang pakem ditukar-tukar itu nggak bisa, berarti urutan itu memiliki makna. Contoh, kalau panjenengan sering mendengarkan kalimat ini, mana yang benar? Iman takwa atau takwa iman? Iman takwa, makanya kita sebut dengan imtak. Nggak ada, takim itu nggak ada. Imtak. Anak-anak kita akil balik atau balik akil? Pasti akil balik. Ibu-ibu nafkahi aku lahir batin atau nafkahi aku batin lahir? Pasti lahir batin. Dan banyak beberapa ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya itu disebutkan urutan. Mulai penciptaan manusia, dari nutfah, mudghah, alaqah, idhamah, lahmah dan seterusnya di surat Al-Mu'minun itu, ataukah di surat An-Nahl ayat ke-78 itu tentang bayi itu lahir mendapatkan 3 panca indera yang pertama, pendengaran, penglihatan dan hati, dan urutannya pasti seperti ini. Nah, kalau ada urutan-urutan yang itu tidak bisa ditukar, maka urutan itu punya makna. Terjemahan benar, tapi tidak sempurna menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran. Contoh kalimat yang sering saya berikan analogi, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Al-Quran ada namanya kata-kata buah, fakihah dengan samarot. Kira-kira kalau panjenengan sering mendengar, yang mana, Pak? Buah. Misal, walanabluwannakum bisai'im minal khawfi wal ju'i wa nafsim minal amwali wal anfusi was samarot. Kita diuji dengan lapar, kurangnya harta,
perasaan, dan diuji dengan buah. Loh, kok bisa diuji dengan buah? Pakai wasamarot. Ada juga fakihah. Fakihah wasamarot artinya buah. Cuma beda terjemahannya kalau kita pahami pesannya. Kalau fakihah itu buah secara fisik buah. Kalau wasamarot itu adalah kiasan. Kalau Allah menggunakan samarot itu artinya kiasan. Contoh yang lain. Anak dalam bahasa Arab itu adalah pakai jamak auladun. Aulad. Di ayat yang lain, di redaksi yang lain pakai banin. Contoh di surat yang ketiga ayat ke-14. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Dibuat indah dalam pandangan manusia itu kepada perempuan, pasangan, ataukah kepada anak. Atau misalnya di surat ke-71, surat Nuh tentang istighfar. Faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar, dan seterusnya. Kemudian yumditkum bi amwali wa banin. Dan kemudian engkau akan mendapatkan, kalau beristighfar itu dapat apa Pak? Keutamanya Bapak Ibu? Hartanya ditambah dan anaknya. Nah, ini pertanyaannya Pak. Kalau panjenengan mengamalkan istighfar, suatu saat ada seorang bapak-bapak bilang ke saya, Ustaz, saya mulai sekarang nggak mau mengamalkan istighfar. Saya tanya, loh kenapa Pak? Anak saya sudah 4 Ustaz. Kalau saya mengamalkan istighfar, katanya ya di surat ke-71, surat Nuh ayat yang ke-10 sampai 13 itu katanya kalau mendawamkan istighfar nanti nambah harta dan nambah anak. Saya sampaikan, Bapak bukan nambah anak secara jumlah, tetapi secara kenikmatan karena menggunakan banin di situ. Kalau pakai secara jumlah Pak, semuanya ditambah secara jumlah, itu biasanya bapak-bapak suka, ibu-ibu agak-agak kepikiran. Contoh, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambah. Pertanyaan saya Pak, ditambah di sini itu jumlah apa nikmat? Nikmat. Bukan jumlah. Kalau jumlah, panjenengan senang bapak-bapak bersyukur punya sepeda motor 1, berarti nanti dapat. Kalau jumlah ini Pak, dapat 2. Bersyukur punya istri 1. Nah kan bahaya ini Bu ya. Kalau la azidannakumnya ini pakai jumlah. Tetapi la azidannakum ini adalah ditambah nikmatnya. Bisa jadi mohon maaf panjenengan punya anak yang mungkin sedang bermasalah, panjenengan mendawamkan mengistiqomahkan istighfar sama Allah. Anak yang tadi itu mungkin sulit menerima nasihat orang tua, akhirnya ditambahkan kenikmatan anak itu. Anak itu bisa lebih taat. Nah, inilah yang dimaksud dengan memahami terjemah itu boleh, tapi pesannya belum tentu sempurna. Nah, sama halnya, kenapa kok ayat rukun iman ini urutannya seperti itu? Karena punya makna. Kalau saya tuliskan di sini, iman itu kaitannya dengan nyata apa goib? Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaitan dengan iman? Goib. Maka kalau kita berbicara iman, itu pasti harus berbicara yang goib. Tapi kalau kita berbicara yang nyata, kita ngomongnya pakai ilmu. Saya megang gelas. Nyata apa goib Pak? Nyata. Kalau ada yang jawab, saya megang mangkok, benar apa salah? Salah, karena ilmunya bukan itu. Yang saya pegang ini warnanya apa? Putih. Kalau ada yang jawab ini hitam Pak? Salah. Kenapa? Karena ilmunya warna ini adalah putih. Itu kalau nyata dengan ilmu. Tapi kalau misalnya yang goib bukan dengan ilmu, yang goib ini lebih pada kata iman. Makanya ayatnya allazina yu'minuna bil goib. Pasti kaitannya itu dengan yang goib ini. Dan yang goib kaitannya dengan yu'min, bukan dengan ilmun. Ilmun memang bisa memahami hal yang goib, tapi masih sifatnya umum. Yang lebih khusus lagi namanya iman. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita pahami urutannya. Semua berarti rukun iman, semuanya sifatnya goib. Saya ulang lagi, rukun iman semuanya goib. Allah goib, goib. Malaikat goib, kitab
Gaib, karena kitab kita tidak hanya Al-Quran, tapi Taurat, Zabur, Injil. Pernah melihat ini Pak? Enggak, berarti gaib. Hari akhir gaib. Apalagi takdir. Nah, di sini saya bedakan antara rukun iman yang pertama sampai rukun iman yang kelima dalam kotak merah. Yang terakhir qada dan qadar, takdir. Yang merah ini memang gaib, tapi ada informasinya. Ada informasi. Gaib tapi ada informasinya. Contoh, Allah gaib. Ada informasinya? Ada, Asmaul Husna. Jadi kita bisa bayangkan, oh Allah punya sifat Ar-Razzaq. Oh berarti kalau minta rezeki sama Allah. Oh Allah itu Maha Penjaga, Al-Muhaimin misalnya. Berarti kita minta penjagaan kepada Allah. Ada informasinya. Malaikat? Ada informasinya Pak? Ada. Malaikat punya sayap. Kata anak-anak muda Pak, bulan depan tanggal 14 itu nanti banyak muncul malaikat-malaikat Pak, bawa panah, kemudian busurnya itu, kemudian ujungnya itu kayak ada love-love-nya Pak. Tanggal 14 Februari dikenal oleh anak-anak muda namanya, oh iya tahu juga panjenengan ya. Dan itu biasanya pasti ada yang bawa panah, itu punya sayap. Kata mereka itu malaikat oh nggak tahu juga panjenengan ya. Malaikat cupit katanya gitu Pak. Yang malaikat asmara. Kenapa punya sayap? Karena di surat Fatir malaikat itu diberitahukan punya sayap. 2, 3 atau 4. Dan juga kita tahu malaikat ada malaikat ini, dan seterusnya. Kitab gaib. Zabur, Taurat, Injil kita nggak pernah ketemu. Tapi ada yang mewakili, yaitu Al-Quran. Nabi gaib. Kita tidak melihat, kita tidak bertemu, tapi ada informasinya. Wajahnya Rasul seperti apa, hobinya Rasul seperti apa, ya. Panjenengan kalau ingin tahu hobi dan karakter dan sifatnya Rasul ada di kitab Asyama'il al-Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmizi itu, dan seterusnya informasi-informasi tentang Rasulullah. Lengkap tentunya. Hari akhir gaib. Tapi banyak informasinya di Al-Quran. Semisal di angka cantik 222 misalnya. Surat yang ke-22 ayat yang kedua. Ada 3 kondisi nantinya. Seorang yang kemudian hamil melihat kiamat itu langsung melahirkan. Dan seterusnya. Ya kalau filmnya 2012 Pak. Kalau masih ingat ya. Tentang hari kiamat. Tapi tidak seperti itu juga. Kiamatnya tidak ada yang selamat. Kalau di 2012 masih ada yang selamat. Nah, yang terakhir Pak, takdir ada nggak? Takdir kita ini ada informasinya apa enggak Pak? Nggak ada. Disinilah Allah mengumpulkan rukun iman nomor 1 sampai rukun iman yang kelima. Ini dikumpulkan menjadi satu, benar-benar sempurna, paripurna, keghaibannya, kerahasiaannya di rukun iman nomor 6. Sama dengan rukun Islam. Rukun Islam nomor 1 sampai 4 itu lengkapnya itu di rukun Islam nomor 5, yaitu haji. Coba panjenengan cek, di haji itu ada rukun Islam yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Ada di situ. Syahadat pakai talbiyah. Kemudian sholat pakai tawaf. Kemudian zakat, haji ada juga, tentunya menggunakan uang pada umumnya. Sampai puasa pun ada juga di situ. Kalau panjenengan tidak bisa membayar dam, kalau haji Pak, gantinya apa? Puasa. Sama halnya rukun iman ini ketika rukun iman yang pertama sampai yang kelima dikumpulkan jadi satu, yang benar-benar gaib, tidak ada informasinya sama sekali, dirahasiakan oleh Allah. Itu adalah di rukun iman yang ke. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita berbicara, sesungguhnya Allah menjadikan kehidupan-kehidupan ini menjadi sebuah rahasia yang sudah Allah siapkan untuk kehidupan kita. Disitulah sebuah kenikmatan kita untuk memahami bahwasanya ada sesuatu yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang apa? Tentunya tentang sebuah kenikmatan hidup yang akan kita jalani. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang iman, sebuah rahasia, sebuah takdir yang sudah Allah hadirkan dalam kehidupan kita ini,
tiada lain Allah memiliki tujuan, tiada lain Allah memiliki misi dan visi bagi kehidupan kita ini. Terkait dengan apakah itu? Terkait dengan yang sudah Allah siapkan, kejutan-kejutan keimanan. Kalau saya menyebutnya kejutan keimanan dalam kehidupan ini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita membahas tentang hal itu, kita mencoba dulu membahas arti qada dan qadar di sini. Saya ulangi lagi, kita membahas arti qada dan qadar terlebih dahulu. Urutannya qadar apa qadar, Pak? Qada dan qadar. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membahas dulu qada. Kita membahas qada dulu. Qada itu secara bahasa artinya adalah aturan. Ya. Qada secara bahasa artinya adalah aturan. Secara bahasa, bukan secara istilah, aturan. Saya bacakan di sini, aturan yang telah dibuat oleh Allah untuk menunjukkan kebenaran dan kebaikan Allah bagi hambanya. Yang kedua, qadar itu artinya adalah ukuran. Qadar artinya adalah ukuran. Ukuran apa? Ya, tentunya kalau kita kaitkan sama Allah, ukuran yang sudah Allah buatkan untuk kita semuanya. Tapi untuk mempermudah dan memperjelas, saya tambahkan di situ terkait dengan manusia, ukuran ikhtiar manusia. Jadi ketika ada aturan, kemudian di situ ada ukuran. Ukuran apa? Ukuran yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Di surat Al-Qamar disampaikan Allah sudah membuat ukuran-ukuran yang proporsional. Ukurannya ini seperti ini, ukurannya seperti ini, ukurannya seperti ini. Nah, pertanyaannya saya ajukan lagi. Urutan yang pertama, Pak, qadar apa qadar? Qada dan qadar. Baik. Saya berikan sebuah analogi, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Bapak Ibu, kalau kita mau menilai dalam kehidupan ini, kita menilainya pakai standar apa? Standar aturan Allah kah? Qada Allah kah? Atau takdir secara umum yang kita lihat realita? Jika saya tuliskan di sini, kita kalau mau menilai sesuatu itu biasanya pakai apa? Pakai aturan atau pakai realita? Saya kasih contoh. Realita itu kan yang tampak, yang kelihatan, Pak. Jelas, pasti, konkret. Contoh gini, kalimat ini biasanya. Ih, enak ya dia ya. Sudah enggak ibadah, enggak kerja, rezekinya kok banyak. Pernah Pak menemukan orang yang seperti ini? Saya yakin pernah. Loh kok enak ya? Dia enggak kerja, dia enggak ibadah, gak sopo masjid, lah kok rezekinya ngalir terus. Pertanyaan saya, Pak, itu realita apa bukan? Realita, karena tampak. Tetangga kita sendiri semisal kelihatan, wih enak ya, bener ya, nggak usah kerja, nggak usah ini, rezeki lancar. Itu realita namanya, tampak. Layangan putus, itu realita atau bukan, Pak? Nah, kan bingung ya jawabnya. Mau realita tapi kok sinetron. Tapi aslinya adalah realita, ya kan? Karena dialami oleh seorang ibu-ibu yang mengalami yang seperti itu, based on true story, seperti itulah. Nah, tetapi pertanyaannya, apakah realita itu menjadi standar kita menilai kehidupan ini? Contoh, kayak yang tadi itu, loh enak ya kayak gini. Kalau kita menilainya pakai realita, berarti panjenengan ngikut kayak orang tetangga tadi apa enggak, Pak? Kan kita nilai, enak ya, nggak kerja, nggak sopo masjid, nggak beribadah, rezeki lancar, realita. Kalau panjenengan mengikuti penilaian secara realita, berarti panjenengan ngikutin seperti itu. Nggak usah ibadah, nggak usah kerja, berharap dapat rezeki. Pertanyaan saya sederhana. Kalau kita ketemu sama hal yang seperti itu, yang kita ikuti, pakai penilaian standar aturannya Allah kah? Atau pakai realita, Pak? Kira-kira yang mana, Pak? Panjenengan ngikutin yang mana? Ya oke, saya kasih sebuah analogi. Ini bangunan
Sekolah ini berapa lantai, Pak? Sekolah RC 3. Ya, kalau 3 masih tengah-tengah lah. Dinaikkan lagi 6 aja. 6 lantai. Ada 5 orang yang melompat dari lantai paling atas. Pertanyaan saya, Pak, aturan lompat dari lantai 6, aturannya Allah apa? Orang, hamba Allah, kalau lompat dari lantai 6, aturannya Allah dia mati. Nggak usah ragu-ragu, Pak. Kita yakin saja ya, makanya saya nggak mau, Pak ya. Lompat mati, Pak. Orang pertama lompat mati. Orang kedua lompat. Apa yang terjadi, Pak? Oh ya, supaya beda sedikit, mate. Nah, mate. Orang ketiga lompat, aturannya Allah apa, Pak? Oh, modar, woi modar. Agak-agak yang lebih horor sedikit lah, bongko gitu ya. Bongko. Katanya orang sih mati itu nikmati wis ganti, mate nikmati wis entek, bongko diobong nang neraka, katanya gitu ya. Nah, orang yang keempat lompat hidup. Benar hidup, Pak. Hidup realita, tampak, jelas hidup. Yang nomor 4. Kalau ditanya, ya terserah Allah yang bikin takdir. Pertanyaan saya, panjenengan yang nomor 5. Lompat apa tidak, Pak? Panjenengan yang nomor 5. Lompat apa tidak? Kalau panjenengan tidak lompat, berarti mengikuti aturan Allah. Lompat di sini mati aturannya Allah. Tapi kalau panjenengan pakai penilaian realita, berarti panjenengan lompat. Kenapa? Karena ada yang realitanya hidup. Panjenengan mencontoh yang hidup itu realitanya. Pertanyaan saya sekali lagi, panjenengan lompat apa tidak? Ya, itu pilihannya panjenengan masing-masing ya. Maka pada wilayah ini kebanyakan kita pasti kalau kita berpikir maka kita tidak melompat. Kenapa? Karena kita lebih mengikuti aturan Allah. Lompat mati dan kita diminta tidak mati, Pak. Makanya suatu saat saya diskusi kenceng sama mahasiswa-mahasiswi saya. Yang pernah saya sampaikan dulu, saya dosen di kampus Katolik. Tapi mata kuliah saya agama Islam. Tapi saya mengajarkan mata kuliah agama Islam ke mahasiswa-mahasiswi saya yang beragama tidak Islam. Agak aneh ya, Pak ya. Bingung ya. Saya dosen agama Islam di kampus Katolik, mengajarkan agama Islam ke mahasiswa-mahasiswi yang beragama tidak Islam. Singkat cerita, terjadilah diskusi. Saya tanya, agama mana yang paling banyak aturan? Semuanya sepakat agama Islam. Baik yang beragama Islam dan yang tidak beragama Islam. Islam agama yang paling banyak aturan. Nah, menariknya ada yang komentar seperti ini. Iya, saking banyaknya aturan dalam Islam itu mengekang Islam itu umatnya. Saya jawab, kalau yang ini saya tidak sepakat. Kalau Islam banyak aturan saya sepakat. Tapi mengekang tidak. Ditanya balik, lalu apa tujuannya banyak aturan? Saya jawab untuk menyelamatkan. Di mana-mana, Pak, kalau ada aturan pasti untuk menyelamatkan. Di jalan tol, Pak, aturannya itu nggak boleh parkir. Untuk apa, Pak? Ya untuk keselamatan. Pasti aturan-aturan, apalagi yang namanya aturan larangan, itu pasti tujuannya untuk menyelamatkan. Di tepi jurang itu pasti ada pagar pembatas. Itu larangan apa perintah, Pak? Pasti larangan, nggak boleh duduk, nggak boleh lompat, nggak boleh berdiri, nggak boleh, itu larangan. Tiada lain untuk keselamatan. Nah, kemudian saya ditanya, tapi kenapa kok segitunya sampai bikin aturan? Saya jawab, aturan Islam itu sangat nyaman, sangat mengetahui kondisi umatnya, bahkan fleksibel. Bahkan di titik tertentu yang disuruh oleh Islam itu adalah memilih yang haram. Saya bilang, suatu saat Islam akan dalam sebuah kondisi menyuruh memilih yang haram, bukan yang halal. Kaget mereka, nanya ke saya, masa Islam menyuruh mengambil yang haram? Iya, kalau kondisinya tinggal 2, kalau nggak mati, haram. Kalau kondisinya antara kematian dengan keharaman, yang disuruh milih oleh Islam mana, Pak? Yang haram. Kejadian di Bantul tahun 2006, gempa Jogja yang besar. Dikisahkan itu ada orang tertimbun bangunan rumahnya 3 hari 3 malam tidak ada suplai bahan makanan minuman, dia tertimbun. Maka pilihannya antara dia kemudian bertahan hidup
dengan cara, maaf, meminum air seninya. Ataukah dia tidak meminum air seninya? Pertanyaan saya, Pak, minum air seni pasti hukumnya haram. Berarti kalau kondisi yang seperti itu, yang dipilih kematian apa air seni, Pak? Air seni. Dan itu hukumnya awalnya haram. Saya katakan Islam ini sangat enak aturannya, tidak mengekang, tidak menghimpit, tetapi tujuannya adalah untuk keselamatan. Maka Islam tidak menyuruh untuk memilih kematian. Sekali lagi, Islam tidak pernah menyuruh kematian. Maka kembali lagi ke sini, lompat. Maka kalau kita pikirkan aturan Allah itu mati, maka kemudian kita tidak melompat. Karena yang kita ikutin adalah aturan Allah, bukan realita. Tapi anak muda zaman sekarang, Pak, pasti ngikutin realita. Yang viral, yang keren, yang trending, dan lain sebagainya. Kebanyakan kita seperti itu. Contoh, satu orang pakai spirit doll. Pernah dengar, Pak, spirit doll ya? Boneka yang bisa katanya, doll itu boneka, spirit itu arwah. Bukan spirit motivasi ya. Spirit di sini itu bahasa Inggris artinya arwah, ruh. Boneka yang ditanam di dalamnya itu dipasang, ditaruh ruh bayi-bayi yang katanya sempat ya meninggal gitulah, Pak. Kan akhirnya artis-artisnya nggak cuma satu. Yang sebelumnya ada si Mas Ivan itu ya. Kemudian ada lagi artis ikut. Kenapa ini ikut? Karena realitanya. Dia mengikuti realita. Coba kalau mengikuti aturan Allah, nggak akan ikut. Kenapa? Nggak masuk akal. Ada ruh di dalam boneka. Yang namanya ruh itu Allah yang niupkan. Berarti kalau Allah niupkan, berarti tempatnya itu Allah menciptakan, yaitu jasad kita. Boneka yang menciptakan manusia, bukan Allah. Ruh itu hanya ditempatkan oleh Allah untuk mereka yang kemudian Allah ciptakan, bukan manusia yang menciptakan. Lagi pula, Pak, kalau ruh itu sudah lepas dari jasad kita, apa yang terjadi? Masuk ke alam yang lain, alam ruh. Itu mulai adanya misal di Al-A'raf 172. Kemudian nanti kalau kita meninggal, masuknya itu di alam barzah, ruhnya itu di barzah. Nah, barzah itu apa? Batasan antara dunia dengan akhirat, dibatasi dengan barzah. Nah, barzah ini pun sendiri akal kita sudah nggak bisa nutut, meskipun itu tampak, Pak. Contoh di surat Ar-Rahman, panjenengan sudah melihat viral lah di YouTube dan lain sebagainya. Bainahuma barzahul la yabghiyan. Bainahuma, antara kedua air itu ada pembatas, Pak. Barzah itu pembatas. Bainahuma barzahul la yabghiyan. Yang laut itu loh, Pak, ya. Pertanyaan sampai sekarang apakah bisa diteliti dengan ilmiah? Belum bisa ditemukan, Pak. Kenapa kok bisa seperti itu? Satu laut berbeda. Rasanya di sini sama di sini berbeda. Nggak ada pembatasnya, tapi bisa berbeda. Nggak hanya di atas, sampai ke bawah. Bayangkan. Itu aja mereka yang melihat langsung tidak bisa meneliti. Apalagi yang memang tidak terlihat, yaitu ruh kita. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk kita kembalikan, kalau mau mengikuti sebuah hal yang mau kita nilai, kita ikutin sebuah aturan Allah yang kita sebut dengan qada. Maka kenapa qada? Urutan pertama. Kalau mau menilai segala sesuatu, urutan dulunya itu adalah diutamakan, diprioritaskan, yaitu qada, aturan. Nah, sekarang jawabannya kalau kayak tetangga kita tadi. Loh, dia benar, nyata, real, terbukti, dia nggak kerja, dia nggak beribadah, dapat rezeki. Gampang menilainya. Kita tabrakkan dulu dengan aturan Allah. Apakah memang aturannya Allah untuk mendapatkan rezeki seperti itu? Ternyata bukan. Aturannya Allah kalau ingin dapat rezeki, satu, beribadah, dua, bekerja. Oh, berarti di sini menyalahi aturan Allah. Berarti kalau menyalahi aturan Allah, maka kita pertanyakan, itu rezeki atau itu istidraj? Saya ulang lagi, itu rezeki atau itu istidraj? Karena kalau rezeki pasti membawa kepada kebaikan-kebaikan kehidupan. Bisa jadi itu ujian dari Allah untuk orang itu. Kalau itu ujian, kita nggak usah ngikut-ngikut. Kenapa kita tahu itu salah, itu ujian, itu istidraj? Karena kita tahu, kita menggunakan pembanding, yaitu aturan Allah. Makanya enaknya itu memang harus ada pola pikir pembanding untuk menegaskan. Contoh,
Ini minum, ini minuman. Kalau saya cuma minum satu ini, Pak, mungkin biasa. Tapi kalau ada pembandingnya, maka nanti akan bisa diketahui yang terenak, tersegar, ternyaman, dan lain sebagainya. Karena ada pembanding. Mohon maaf, mohon izin Bapak Ibu, mungkin di sini karena Bapak banyak para ayah, para bunda, izin saya menyampaikan satu pesan. Tidak ada terkait dengan tema sih, cuma terkait dengan ini. Izin sekali Bapak Ibu nanti ke pranikah, izin. Ini karena ada kondisi darurat, jadi saya harus menyampaikan karena dunia saya di dunia pranikah. Izin saya sampaikan, nanti kalau putra-putri panjenengan punya calon untuk pasangannya, izin panjenengan carikan calon juga, Pak, Ibu. Izin sekali saya minta seperti ini. Ini saya sudah saya sampaikan ke anak-anak muda setiap kali saya kajian. Meskipun kamu punya calon, sudah kamu kenal, bahkan kamu sudah pacaran dan lain sebagainya, sudah seret, tetap nanya sama Bapak Ibu, punya calon nggak untuk kamu. Itu kata-kata saya ke anak muda. Sekarang kata-kata saya kepada panjenengan, kalau panjenengan misal mau menikahkan putra-putri, panjenengan anggap putra-putri sudah siap nikah, tolong carikan versi panjenengan. Saya ditanya sama anak muda, "Loh kenapa Ustaz?" Saya jawab sederhana, supaya ada pembanding. Kenapa Pak? Ini curhatan saya saja. Di email saya itu ada 70 anak muda, kebanyakan perempuan, itu minta dicarikan jodoh. Saya tanya, "Loh kamu nggak punya bapak sama ibu Pak? Kok nyari jodoh ke saya? Loh saya jodohnya cuma satu. Saya kan suami 1/4 Pak." Ya. Enggak suami 2/4, suami 3/4, atau suami 4/4, enggak. Saya tetap insya Allah istiqomah suami status 1/4, ya. Saya bilang, "Loh mana bapak ibumu?" "Bu, ya kamu nanya sama bapak ibu. Kenapa ke saya?" "Kenapa?" "Karena bapak ibunya enggak." Ya cuma bilang, "Terserah kamu." Nah anaknya bingung. Kenapa ini munculnya bapak ibu? Satu itu tadi 70 Pak di email saya. Ini baru nambah satu. Perempuan S2 ITB tinggal di Bandung. Kenapa Bandung jauh-jauh kirim ke Surabaya? Bayangkan Pak, tinggalnya di Bandung, mintanya kemudian ke Surabaya. Saya tanya, "Mau nyari jodoh orang Surabaya tak?" "Oh enggak, cuma dengar Ustadz katanya bantu ini." Akhirnya mintanya ke saya, padahal rumahnya di Bandung. Maksud saya Bapak dan Ibu, kejadiannya gini, singkatnya, layangan putus ini termasuk heboh apa tidak Pak Ibu? Layangan putus itu nggak heboh, itu udah biasa adanya rumah tangga yang seperti itu. Tapi yang luar biasa yaitu minggu yang lalu datang ke kedai saya, suami baru nikah 4 tahun, punya anak 2, dia nyari sendiri, nggak dicarikan orang tuanya, nggak ada pembanding. Apa yang terjadi sekarang lebih horor daripada layangan putus. Si istri ternyata punya dalam tanda kutip selingkuhan Pak, tapi bukan manusia, jin. Itu kan horor lagi kan Pak ya. Kalau manusia dengan manusia sudah biasa selingkuh itu ya. Ini jin Pak. Si istri punya selingkuhan jin. Bahkan siang-siang yang hari Selasa yang lalu saya di instansi juga gitu. Siang-siang ada karyawati itu kemudian kemasukan jin gitu ya, keganggu jin. Saya ngobrol sama jinnya, "Namamu siapa?" "Oga." Katanya si jin laki-laki yang dimasuki perempuan. Singkat cerita saya bilang, "Heh kamu mbok yo keluar." "Enggak, aku mau di sini saja." "Loh kenapa?" "Karena dia cantik." Loh, ternyata jin juga punya selera Pak. Perempuan yang cantik. Makanya bagi mas-mas yang laki-laki belum nikah, Anda punya saingan tidak hanya manusia ternyata, juga jin. Saya nanya, "Kamu ganteng apa jelek?" "Aku jelek," kata jinnya. Lalu saya tanya ke temannya, si karyawati itu, "Ini sudah masih single apa sudah nikah?" "Masih single Ustaz, tapi mau nikah." Saya bilang sama jinnya, "Dia mau nikah, aku nggak akan izinkan dia nikah." Saya bilang, "Loh nggak bisa, sudah takdirnya Allah. Kalau dia nanti nikah gimana?" "Aku mau jadi selingkuhannya." Loh Pak, di dunia jin ternyata ada selingkuh Pak. Di dunia manusia ada selingkuh. Hanya di dunia Islam tidak ada selingkuh. Islam itu pilihannya cuma 3, nikah, poligami, zina. Karena selingkuh itu masuk kategori mana Pak? Oh, kok agak-agak ragu-ragu gitu Pak menjawabnya ya. Zina. Maka Bapak Ibu untuk bisa membandingkan mana yang baik, mungkin dia sudah kenal sama temennya kuliah itu 4 tahun, tapi kalau panjenengan memunculkan yang
Di sini sama-sama kaya, di sini sama-sama tampan, di sini sama-sama sholih. Tapi pilihan panjenengan hafiz Quran, hafizah misalnya, kan lebih keren. Untuk pembanding saja. Karena untuk pembanding tidak ada yang salah untuk pembanding. Karena sudah fitrahnya kita memilih yang dan setiap ada kata harus dibandingkan. Itu sejenak informasi dari saya dan permohonan dan permintaan kalau nanti panjenengan mau menikahkan. Nah, jadi kembali lagi kepada penilaian standar aturan, bukan ukuran. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kemudian dirahasiakan? Perihal takdir yang mengetahui hanya Allah. Semisal ayatnya Al-An'am ayat ke-59. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Ini cuma Allah. Ditegaskan lagi sama Allah. Tidak hanya Allah saja yang tahu, bahkan sama Allah dibuat sengaja takdir itu, dan bahkan kalimatnya itu takkid, lebih dikuatkan lagi. Apa itu? Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al ghaiba illallah. Di sini lebih tegaskan tidak ada yang tahu sama sekali manusia di segala sesuatu yang di alam ini, di semesta ini, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kalau tadi surat Al-An'am yang tahu rahasia itu hanya Allah. Sekarang dipertegas, bahkan di seluruh alam ini tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena kalau dibuka takdir itu oleh Allah, pasti nanti hancur tatanan kehidupan, Pak. Saya ulangi lagi, kalau takdir itu dibuka oleh Allah, pasti hancur tatanan kehidupan. Ini Rasulullah sendiri menyampaikan, la sasartu minal khairi wa ma masaniyasu. Maka kata Rasulullah, aku akan mengambil semua kebaikan dan aku menjauhi semua kemudorotan. Berarti semuanya nanti baik, Pak. Misal ini, sama Allah dibuka rahasia takdir yang buruk kepada panjenengan. Bapak Ibu jamaah Masjidatul Jannah nanti akan mengalami insiden tidak mengenakkan, nanti melewati jalan ini pukul 05:30. Dibuka, Pak, takdirnya. Panjenengan tetap pulang atau stay di sini dulu, Pak? Misalnya takdir dibuka pukul 5:30, seluruh jamaah Masjidatul Jannah yang di pengajian ini nanti mengalami insiden tidak mengenakkan. 5:30. Panjenengan tetap di masjid atau pulang, Pak? Nunggu sampai jam lewat dari 5:30. Nah, karena panjenengan stay, saya lanjutkan dulu, Pak, ya. Nah, ketika kita mengetahui takdir itu mau baik mau buruk, pasti nanti hilang yang buruk, munculnya cuma baik. Kalau semuanya baik, Pak, aturan kehidupan itu nanti akan hancur kalau semuanya baik. Contoh, janji Allah instan apa tidak instan? Bisa instan, bisa tidak instan. Tapi kebanyakan tidak instan, menguji keimanan. Tapi seandainya janji Allah itu selalu kun fayakun, langsung instan, apa yang terjadi, Pak? Orang berdoa terkabul, orang meminta terwujudkan. Ya Allah tanah, celing tanah. Ya Allah istri, celing istri. Ya Allah ini, ya Allah, ya Allah. Pertanyaan saya, pekerjaan apa paling enak? Kalau semuanya celing. Doa, Pak. 5M, ya Allah, celing. Ya Allah, celing. Kalau semuanya dapat kebaikan, semuanya dapat menikmati semua kenikmatan. Pertanyaan saya, kalau semuanya anggap saja semua kaya, ada orang miskin, Pak? Tidak. Kalau tidak ada orang miskin, zakat di mana syariatnya? Sedekah di mana? Infak di mana? Akan hancur tatanan sosial kita. Maka oleh Allah dibikin tidak seperti itu. Janji Allah itu tidak langsung. Meskipun kita yakini pasti akan dikabulkan, diwujudkan. Tapi tidak langsung untuk menguji keimanan. Nah, tapi memang ada yang tahu terkait hal ini, yaitu orang-orang terkhusus yang diinformasikan oleh Allah yang bernama Nabi dan Rasul. Bukan orang pintar. Bukan orang yang tidak pintar juga. Ya, sebagaimana surah Al-Imran 179. Nah, yang terakhir, Bapak dan Ibu, lalu mengapa Allah merahasiakan takdir hambanya? Inilah hikmahnya. Saya tutup, adalah untuk memotivasi kehidupan kita. Saya ulangi lagi, totalitas Allah simpan rahasia itu untuk memotivasi kehidupan kita. Contoh yang tadi, kalau misalnya panjenengan tahu takdir panjenengan yang buruk,
panjenengan akhirnya menjaga tidak mendapatkan keburukan. Berarti panjenengan meminta kebaikan. Semua kalau baik pasti nanti hilang aturan kehidupan, akan rusak. Atau paling mudahnya gini, ada takdir baik, ada takdir buruk. Misal ini, kalau takdir baik diinformasikan kepada panjenengan, motivasi tetap ada apa tidak, Pak? Contoh, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya ditakdirkan oleh Allah ahli surga. Pasti. Sebagaimana para sahabat yang 10 sahabat itu ditakdirkan masuk surga. Umar dan seterusnya itu ya. Pertanyaan saya, Pak, ketika panjenengan tahu sudah dibuka takdirnya Allah, masuk surga, ahli surga, valid. Pertanyaan saya, selama hidup taat atau maksiat? Ayo jujur secara fitrah manusiawinya, Pak. Pak, azan ahli surga, ya. Orang azan itu sholat, salah satu niatannya kan masuk surga. Pak, ini ahli surga. Mungkin kita tidak maksiat, Pak, tapi motivasi kita untuk beribadah bisa hilang. Ya, contoh kayak anak-anak remaja kita. Kata gurunya, 3 bulan lagi kalian ujian nasional. Tapi tenang, sama Allah dipastikan takdirnya kalian semuanya lulus. Pertanyaan saya, sinau napa mboten? Kata gurunya, ayo masuk sekolah, ayo latihan. Lulus. Jadi kalau takdir baik dibuka oleh Allah, pasti hilang motivasi kehidupan kita. Pun juga kalau takdir buruk dibuka oleh Allah, kamu ahli neraka, tambah lagi hilang motivasi kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak, azan. Pertanyaan saya, Pak, berangkat ke masjid apa enggak, Pak? Ahli neraka, pasti ini takdirnya. Dia tahu, masih enggak. Lah kenapa? Kok enggak berangkat? Ya podo ae. Salat gak salat neraka. Wis mendingan gak usah salat. Hilang motivasi. Maka disinilah kenapa takdir itu dirahasiakan oleh Allah, agar kita termotivasi ke masa depan kita yang belum kita ketahui ini benar-benar kemudian kita upayakan dengan ikhtiar yang sebaik-baiknya. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah hadis sebagai closing statement, innallaha la yaqdi qada'an lil mu'min illa kana khairan lahu. Allah tidak pernah mentakdirkan yang buruk kepada orang yang beriman, kecuali takdir itu membawa kebaikan-kebaikan. Kenapa? Kalaupun yang kita rasakan sedih, kalaupun yang kita rasakan duka cita, kalaupun yang kita rasakan cemas, khawatir, takut dan lain sebagainya, ketahuilah masih ada kebaikan dari kondisi itu, karena Allah selipkan di antara kondisi-kondisi tidak nyaman itu dengan sebuah ada kata hidayah dan kedua hikmah. Ketika kondisi tidak mengenakkan, Allah tetap menjadikan kondisi itu mengenakkan bagi kita, terlepas nantinya kita menikmati hidayah ataukah petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu. Maka inilah sebuah rahasia dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Masih ada 5 menit karena di broadcast itu sampai pukul 5.40. Masih ada 5 menit, mungkin ada yang diobrolkan satu atau tidak saya sampaikan. Nggih, monggo Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang takdir bisa dirubah atau tidak, para ulama membagikan secara mudah ada 2, takdir mubrom dengan takdir mu'allaq. Mubrom itu pakem, paten,
Dan mu'alaq itu takdir yang bisa digantungkan. Digantungkan menurut siapa? Menurut ikhtiar manusia. Makanya saya tulis tadi itu qada itu aturan, qadar itu ukuran. Ya, ukuran ikhtiar manusia. Ada yang berikhtiarnya kenceng, ada yang santai-santai dan seterusnya. Maka qada dan qadar ini sangat bagus sekali. Ada wilayah Allah dengan aturannya, ada wilayah manusia dengan usahanya. Soalnya kalau usaha ini dihilangkan, Pak, totalitas takdir itu mubrom, mutlak dari Allah. Nanti ada orang berkomentar, apa itu? Ngapain kamu maksiat? Sudah suratan takdir. Ngapain kamu mencuri? Takdirnya Allah. Berarti wilayah-wilayah itu wilayah nanti Allah, karena semua kehidupan kita ditentukan oleh takdirnya Allah. Berarti kita nanti menyalahkan Allah kalau kita melakukan kesalahan. Padahal saat kita melakukan kesalahan itu wilayah kita yang memutuskan untuk memilih. Maka maaf kalau saya nanya secara bahasa Indonesia, nasib itu nasib. Nasib. Itu positif apa negatif, Pak? Biasanya kalau diucapkan. Aduh, nasibku, koyo dino nasib. Negatif. Sejarahnya kok bisa negatif? Padahal secara bahasa Arab namanya apa? Nasibun, nun sod ya ba, nasib. Itu artinya adalah kondisi yang kita alami karena pilihan kita. Kalau bahasa Allah itu bagian kita. Bagian untuk apa? Kita sama Allah dikasih bagian untuk memilih. Nanti panjenengan cek di surat yang ke-28 ayat ke-77. Wabtagi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Terjemahannya di situ, dan jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Bagian itu adalah wilayah kita untuk berikhtiar. Wilayah kita untuk memilih. Lah kenapa nasib kok lebih identik salah? Karena kita kebanyakan salahnya milihnya salah. Akhirnya nasib itu diidentikan negatif karena kita sering salah memilih. Nah, indahnya itu seperti itu. Ada mubrom, ada mu'alaq. Nah, mu'alaq ini yang bisa kita rubah dengan ikhtiar kita. Salah satunya sebenarnya bukan ikhtiar kita, Bapak dan Ibu. Itu hanya Allah yang merubah, bukan ikhtiar kita. Kita hanya mengambil opsi ini, dengan opsi ini Allah yang merubah. Contoh, panjenengan sudah tahu lah amalan yang bisa merubah takdir yaitu doa, amal solih dan lain sebagainya. Pertanyaan saya sederhana. Saya ambil doa saja. Doa itu apa sih, Pak? Definisinya? Menginformasikan apa yang kita minta atau kita menyadari diri kita hamba? Ayo yang mana, Pak? Biasanya kan yang menginformasikan yang kita minta. Ya Allah, mobil loh ya, warna putih nih insyaallah ya Allah, sing gres ya Allah, sing apik ya Allah. Loh, itu kan kita menginformasikan, Pak. Padahal Allah sudah tahu. Doa itu bukan menginformasikan apa yang kita butuhkan, bukan. Doa itu menyadarkan kepada kita ini adalah hamba, bukan menginformasikan. Kalau menginformasikan Allah sudah tahu. Misal murid ke saya, Ustaz, aku butuh ini. Saya jawab, ngerti aku. Gak usah diomong no. Kenapa? Yang namanya doa itu bahasa Arabnya itu adalah at-tolab. Yang namanya doa dalam bahasa Arabnya itu adalah at-tolab. Maksudnya at-tolab itu bagaimana? Begini. Panjenengan sudah tahu ya, at-tolab itu artinya meminta. Tolabun. Doa itu tolab. Kalau tolab itu meminta, tangannya di mana, Pak? Tangannya meminta. Di bawah apa di atas? Di bawah meminta. Yang ngasih di atas. Kalau bahasanya perusahaan, yang di atas itu atasan, pimpinan, yang di bawah bawahan, pegawai. Kalau bahasanya Allah, yang di atas kholik, yang di bawah makhluk. Jadi doa itu artinya tolab. Itu maknanya adalah kita sadar kita adalah hamba. Bukan menginformasikan, karena Allah sudah tahu. Nah, kalau kita hamba, Pak, lalu kita ngomong sama Allah, ya Allah ini. Akan kemudian Allah kabulkan, Allah ijabah. Takdirnya, Pak, sebenarnya bukan kita. Tapi Allah yang tetap merubah. Amal solih juga kembali kepada Allah. Nanti dari itulah Allah yang merubah. Makanya saya mengambil pendapatnya Ibnu Jauzi mengatakan bahwasanya yang merubah itu adalah Allah, bukan ikhtiar kita. Ikhtiar kita yang memilih dari opsi pilihan Allah. Tapi kalau kita nggak pilih, ya sama saja nggak akan berubah. Hanya wasilah yang berubah tetap Allah. Bedakan redaksinya, ikhtiar kita merubah nasib kita dengan ikhtiar kita menjadi wasilah perubahan
nasib, karena yang merubah tetap Allah. Itu bisa dengan doa, bisa dengan amal solih, ataukah dengan yang lainnya. Contoh, sedekah menolak bala. Takdir kita bala, kita sedekah. Diniatkan siapa sedekah? Allah. Nggak ada masalah, karena Allah sendiri yang membuat aturan kehidupan ini. Allahu a'lam. Itu yang pertama. Yang kedua, saya hanya meminta memunculkan yang misal kita punya anak putri, panjenengan punya anak putri, saya punya anak putri. Misal dia punya calon laki-laki, ganteng, mapan, kaya, good looking, sama saja ya Pak ya, namanya cuma saya rubah-rubah saja ya, ganteng, good looking, kaya, mapan dan lain sebagainya. Panjenengan punya yang lain Pak, sama, ganteng, mapan, kaya, good looking, sama ini, baik, soli. Cuma yang panjenengan carikan saya yakin adalah yang terbaik, karena orang tua pasti mencarikan yang terbaik, nggak bisa dimanipulasi lagi itu. Nyarikan terbaik. Apa itu? Dilihat dia sholatnya di mana. Versi orang tua. Anak ini sholatnya 5 waktu. Ini. Di mana-mana Pak. Yang namanya ini kalau dipacokkan, ditandingkan, fitrahnya manusia pasti mencari yang terlepas nanti ada perasaan memang iya yang menguatkan karena dia sudah lama berinteraksi dengan ini yang tidak. Tapi bagi saya Pak, ada keberkahan dari ridho orang tua yang menang. Saya ulangi lagi, keberkahan dari ridho orang tua yang menang. Contoh, kalau panjenengan nyari calon Pak, panjenengan sudah ridho sama yang mana Pak? Ayo, putrinya panjenengan punya calon A, panjenengan punya calon B. Kira-kira kalau panjenengan sudah punya calon B, sebenarnya panjenengan otomatis ridho kepada yang mana? B Pak. Makanya saya bilang ke anak-anak putri, tanyakan ke orang tuamu, bapak ibumu, kenapa? Sekali dayung 20 dapat. Apa itu? Dapat calon dan dapat ridhonya. Kalau kamu punya calon yang lain, belum tentu dia yang terbaik, terus kamu tanyakan ke orang tuamu, bisa jadi orang tuamu gak ridho. Maka saya katakan ke anak-anak muda, demi Allah Bapak Ibu, pintu kedurhakaan anak yang paling terlebar dan terbanyak itu wilayah pranikah. Durhakanya anak ke orang tua. Saya sangat pro dengan orang tua kalau di wilayah pernikahan ini. Pasti Pak. Aku yang punya rasa Ustaz, aku yang nanti melakukan, bukan orang tuaku, bla 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 bla. Saya jawab, iya, Anda yang melakukan, tapi yang menjamin salah satunya adalah ridho orang tua yang mewakili ridhonya Allah. Bahkan saya mohon maaf, punya amalan yang mungkin berbeda. Saya bilang ke anak-anak muda, kalau kamu sudah bingung memilih yang mana, kalau saya Mas, nggak usah sholat istiqoroh, tanya saja ke orang tuamu. Kenapa? Selama orang tuamu itu masih hidup, itulah keterwakilan dari ikhtiarnya Allah, pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu sholat istiqoroh, nanti malah khawatir, bingung kamu. Kenapa Pak? Biasanya anak muda itu kalau jawaban sholat istiqoroh itu melalui apa Bapak Ibu? Mimpi. Lah mimpinya kan kadang-kadang aneh-aneh Pak. Nanti bingung malah jawabannya. Sholat istiqoroh tambah kok bingung. Contoh, ada anak FK datang ke rumah saya, FK UNER. Ustaz, saya punya 2 pilihan. Lalu kemudian sholat istiqoroh. Tiba-tiba setelah sholat istiqoroh itu malamnya saya mimpi didatangi kakek-kakek jubah putih bawa tongkat. Bilang ke saya, istrimu yang suka pisang. Aduh Pak. Datang ke saya, itu makna tafsir mimpinya apa Ustaz? Nah, nggak tahu saya. Gampang, tanya saja sama si A. Si A suka pisang apa enggak? Loh kalau suka Ustaz, ya berarti itu calon istrimu, kamu pilih dia. Loh, yang B gimana Ustaz? Ya ditanya juga kan supaya adil. Loh kalau B suka Ustaz, suka pisang juga, istrimu 2. Maka saya bilang kan kalau untuk istiqoroh, kalau selama ada orang tua, saya bilang ke anak muda nanya ke orang tua. Dengan catatan ya orang tuanya niatannya memang benar dan caranya baik. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena maaf, saya tutup di sini. Fenomenanya saat ini Pak, la haula wala quwata illa billah. Di dunia pernikahan, saya kasihkan 2 kondisi. Yang pertama, banyak yang saya temukan dan mereka mendatangi saya baru 5 tahun pernikahan sudah pikirannya untuk selesai, divorce, putus dan lain sebagainya. Baru menikah 5 tahunan. Ada yang paling parah itu 7 hari. Saya ngasih khutbah nikah. Jam 9 malam datang ke rumah saya tanpa konfirmasi, tiba-tiba ujuk-ujuk anak laki-laki ini baru nikah 7 hari, Ustaz gimana ini, saya menikah ini, sudah putus saja Ustaz ya. Nangis-nangis Bu di depan saya, sampai istri saya komentar di kamar, siapa itu ya? Laki-laki. Loh, laki-laki kok nangis?
Wah, ayo ya, laki-laki sama laki-laki nangis. Kata istri saya, saya guyoni, mendingan laki-laki yang nangis daripada perempuan yang nangis di rumah saya. 7 hari Bu mau putus dengan istrinya. Sekarang alhamdulillah sudah punya anak 2. Itu yang kondisi pertama. Kondisi yang kedua, Pak, mohon maaf ini off the record, tapi nggak apa-apa, sudah kadung di record juga. Tapi nggak apa-apa, ini edukasi juga. Panjenengan tahu, saya kan di dunia HIV AIDS. Ya, saya mengumpulkan teman-teman HIV AIDS untuk menjaga kebaikan masing-masing. Kalau di teman-teman saya yang saya sharing partnernya, saya bilang sebelum kamu nikah, beritahu kalau kamu ini AIDS. Jangan ditutup-tutupi, karena ini penyakit menular. Saya bilang gitu. Loh Ustaz, kan ini aib. Kalau aib nggak boleh dibuka. Saya jawab, ini ada kekhususan boleh dibuka aib itu. Kan aib itu boleh dibuka, Pak ya. Meskipun secara umum nggak boleh dibuka. Tapi kalau panjenengan saksi, buka aib apa nggak Pak saksi? Pasti buka aib. Karena salah satu kondisi aib itu boleh dibuka saat meminta fatwa. Maka boleh aib itu dibuka. Ibu-ibu misalnya curhat ke saya, yang buka aib siapa Pak? Suami. Supaya mendapatkan fatwa yang pas, komprehensif, proporsional. Saya bilang iya. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada panjenengan, di Surabaya, bukan Sidoarjo ya. Jadi kayak Sidoarjo kayaknya aman Pak. Nggak tahu juga sih, batasnya tipis sih soalnya. Barzahul la yabghiyan tadi itu ya. Bainahuma barzahul la yabghiyan ini. Di Surabaya itu saya sebut ada 2 klinik saja Pak. Klinik yang pertama di Surabaya itu menangani kurang lebih sekitar 1.500 Pak. Anak HIV. Satu klinik 1.500-an. Bayangkan, satu klinik. Di Surabaya berapa ratus klinik? Bisa jadi hampir 1.000 klinik. Satu. Agak horor dikit Pak ya, Surabaya dengan Sidoarjo, perbatasan lah. Ada salah satu klinik tahun 2021 itu naiknya 100%. 2021 Pak, naiknya 100%. Dan 100% kenaikan ini, saya nggak usah nyebut jumlahnya, pokoknya fantastis lah. 78% itu karena LSL. Kalau bahasanya di kita. Kalau bahasa terjemahannya itu laki sama laki. Penyebabnya laki sama laki. Kalau istilah populernya adalah GAY. Ya. Bagi saya ini sangat horor sekali. Kenapa? Paling banyak laki-laki, berarti poinnya laki-laki. Nah, yang ingin saya sampaikan pesannya, kalau panjenengan punya putri, nggak ada salahnya Pak ditanyakan si laki-lakinya itu calonnya. Yang dekat dengan saya Pak laki-laki, tapi saya harus ngomong seperti ini. Bukan saya kemudian mempersempit ruangnya teman-teman HIV itu untuk nikah. Enggak, untuk kemaslahatan bersama. Loh, anak HIV masih bisa nikah kok Pak. Ada teman kami itu 15 tahun menikah dengan perempuan yang non HIV, lahir anaknya 2, dua-duanya negatif semuanya. Masih bisa menikah. Bahkan sudah ada yang sembuh. Sekarang di dunia cuma ada 3 orang, 2 di Inggris, kemarin terakhir di Argentina. Bisa secara medis sembuh. Nah, maksud saya juga kita tidak antipati dengan teman-teman yang HIV yang tervoniskan. Bisa jadi mereka tervoniskan memang karena perilaku berisiko, tapi ada juga yang tidak tanpa sengaja tertular. Maka pada wilayah ini saya ngambil sisi barzah tadi itu ya, di tengah-tengah. Nanti kalau panjenengan punya putri yang mau nikah, tidak ada salahnya. Ini kalau hanya pilihan dari saya, tidak ada salahnya ditanyakan. Memang roto nggak enak Pak ya nanyakan Pak. Ayo masnya HIV ya masnya ya, nggak enak ya memang Pak. Tapi kan ada cara untuk menanyakan dengan cara yang elegan. Cuma untuk kebaikan dan kemaslahatan masa depan. Kenapa? Karena lebih banyak sekarang laki. La haula wala quwata illa billah. Si A, si B suami istri. Si suami punya nalang si C. Si C punya suami HIV. Singkat cerita, suaminya HIV-nya si C meninggal, menulari si C. C curhat sama si A, suami teman kantor. Akhirnya A ketularan. A punya istri yang sah, menularkan istrinya. Nah, A sama B punya anak bayi 7 bulan Bu. Dan yang namanya HIV menularkan melalui ASI.
Akhirnya bayinya itu 7 bulan Pak tertular hanya dari satu orang. Suaminya si C tadi itu. Suaminya C menurunkan ke C menurunkan kepada temannya si A punya istri, istrinya punya bayi. 5 orang akhirnya tertular. Dan itu saya temukan di Semarang kalau yang ini Pak. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua tetap memiliki kewajiban untuk menjaga keberlangsungan rumah tangga putra putrinya. Semoga Allah selalu menjaga kita dengan sebaik-baik penjagaan untuk kita dengan itu. Akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.